jadi pada hari ini kita akan belajar bersama bagaimana cara menginterpretasi EKG, khususnya untuk EKG yang abnormal. Semoga videonya membantu ya. Baik, untuk langkah pertama di sini kita akan melihat komponen dari ID pasiennya. Jadi biasanya yang dilihat adalah nama dari pasien, kemudian ada usianya juga dan jenis kelamin dari pasien beserta ID lainnya seperti itu untuk menunjang informasi terkait pasiennya. Nah, kemudian kita juga harus melihat apakah EKG ini layak untuk dibaca. Cara melihatnya adalah dengan melihat apakah ada yang namanya artefak. Nah, artefak ini apa? Artefak itu biasanya ada pada saat proses perekaman EKG, misalnya pasiennya itu bergerak-gerak seperti itu, banyak gerak sehingga menghasilkan gambaran EKG-nya itu kacau seperti itu. Nah, hal tersebut membuat EKG menjadi sulit dibaca dan menghasilkan interpretasi-interpretasi yang kemungkinan bisa salah untuk hasil diagnosisnya, sehingga harus dipastikan bahwa artefak tersebut tidak ada. Kemudian di sini kita bisa mulai masuk untuk pembacaan EKG. Nah, yang pertama-tama dilihat adalah dari rate dan juga rhythm. Nah, biasanya dilihat secara bersamaan. Namun di sini kita akan melihat rhythmnya terlebih dahulu. Untuk rhythm itu bisa terbagi secara tiga besar. Yang pertama ada sinus, takikardia, dan juga bradikardia. Sinus artinya apa? Sinus artinya gelombang P diikuti dengan kompleks dari QRS, ditambah dengan heart rate dari pasiennya harus berada di rentang 60 sampai 100 beats per minute ya. Dan kemudian juga jarak atau interval antar peak atau puncak R-nya itu sama seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat sebenarnya ini rhythmnya tidak sinus ya. Kenapa? Karena di sini untuk interval dari R ke R-nya itu berbeda dari satu dengan yang lain. Oke. Kemudian di sini kita akan lanjut menghitung heart rate-nya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa rhythmnya ini irregular atau biasanya ada yang menyebutnya juga irregularly irregular polanya. Nah, jika begitu, maka kita harus menggunakan, kita tidak bisa menggunakan rumus penghitungan heart rate yang reguler. Oleh karena itu, kita menggunakan yang irregular cara menghitungnya ya. Jadi, kita ambil di sini 30 kotak. Jadi, kita akan mengambil misalnya 30 kotak, satu mulai dari sini, dan kita akan hitung sampai 30 kotak. Kemudian dalam rentang 30 kotak ini, kita hitung ada berapa total puncak R ya. Puncak R itu yang ini, ada berapa totalnya. Nah, setelah itu kita akan kalikan dengan 10 karena dalam 30 kotak itu artinya 6 detik. Jadi untuk menghasilkan 1 menit itu perlu dikali 10. Misalnya saja di sini tadi saya sudah menghitung totalnya perkiraan ada 14 puncak R seperti itu. Maka di sini 14 dikalikan dengan 10, heart rate dari pasien ini adalah 140 beats per minute, di mana itu masuk ke kategori takikardi. Nah, kemudian setelah itu kita bisa sebenarnya udah mulai memikirkan. Jadi takikardi itu ada yang namanya broad complex takikardia dan juga ada narrow QRS complex takikardia. Nah, sepertinya di sini perbedaannya adalah QRS kompleksnya. Jadi misalnya kalau di narrow complex QRS itu artinya QRS kompleksnya kurang dari 3 kotak kecil seperti itu. Nah, sepertinya di sini kalau kita lihat dari kompleks QRS-nya, ini kompleks QRS-nya cenderung kurang dari 3 kotak kecil ya. Maka bisa dikategorikan ke narrow complex QRS takikardia. Nah, kemudian ada salah satu kemungkinan diagnosis pada narrow complex QRS takikardia itu namanya atrial fibrilasi. Nah, itu kita bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk diagnosis, tapi kita tetap perlu melihat komponen lainnya. Oke, kemudian setelah menentukan rate rhythm, kita akan melihat dari aksis. Nah, aksis itu bisa dilihat dari lead pertama dan juga lead dari AVF ya. Nah, jadi misalnya di lead pertama dia terdapat dia cenderung positif ya, seperti ini ke atas, dan pada AVF dia positif juga, maka ini artinya aksisnya normal seperti itu. Nah, jika misalnya pada lead 1 dia negatif dan pada AVF positif, itu namanya right axis deviation.
Kalau sebaliknya artinya left axis deviation. Kalau dua-duanya negatif berarti extreme axis deviation. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan melihat dari gelombang P. Nah, untuk gelombang P itu normalnya tingginya adalah kurang dari 2,5 kotak kecil dan lebarnya itu kurang dari 3 kotak kecil. Nah, yang dilihat di gelombang P apa? Jadi gelombang P ini adalah depolarisasi dari atrium kan. Nah, kita melihat ada dua macam, bisa P mitral atau P pulmonal. Nah, untuk P pulmonal itu dia bisa menunjukkan adanya left P pulmonal tuh right atrial enlargement, oke. Sedangkan kalau di P mitral itu dia menunjukkan left atrial enlargement. Nah, jadi kalau di P pulmonal dia karakteristiknya adalah gelombang P tingginya itu lebih dari 2,5 kotak kecil. Sedangkan pada P mitral khasnya adalah dia memiliki yang namanya notch. Jadi mungkin bisa ditambahkan juga oleh Pupdoc nanti di sini ada bentuknya seperti M seperti itu. Itu artinya ada notch-nya dan jarak antar notch-nya itu dia adalah 1 kotak kecil seperti itu. Dan dia pada akhirnya ya gelombang P-nya lebih dari 3 kotak kecil. Makanya itu yang menjadi ciri khasnya. Kemudian sebenarnya di sini harusnya kita melihat PR interval seperti itu. Tapi di modul dia langsung ke QRS kompleks. Tapi di sini saya akan menjelaskan dikit juga tentang PR interval. Nah, PR interval ini dia menunjukkan kelainan kemungkinan adanya heart block seperti itu. Untuk PR interval dia normalnya kurang dari 5 kotak kecil atau 3 sampai 5 kotak kecil ya. Nah, jika terjadi heart block itu dia ada 3 macam. Heart block itu bisa dia first degree heart block, second degree heart block, dan juga third degree heart block. Kita mulai dari yang first degree. Misalnya kita lihat untuk first degree itu dia interval PR-nya lebih dari 5. Kemudian juga ada karakteristik di mana dia itu prolong, tapi di saat yang bersamaan dia itu konstan. Seperti itu. PR intervalnya meskipun dia memanjang, tapi dia itu konstan. Itu untuk first degree. Kemudian untuk second degree, kita bisa membaginya itu jadi 2. Ada yang Mobitz pertama dan juga Mobitz kedua. Nah, Mobitz pertama ini dia karakteristiknya PR interval itu lebih dari 5 kotak kecil dan dia itu elongasinya intervalnya berbeda-beda. Jadi dia itu sebenarnya misalnya pada gelombang QRS ini dia panjangnya misalnya 3 kotak besar, PR intervalnya 3 kotak besar, kemudian di sini jadi 4 kotak besar, 5 kotak besar, terus tiba-tiba nanti dia ada absence dari QRS kompleks seperti itu. Jadi QRS kompleksnya nggak ada. Nah, itu juga disebut sebagai Wenckebach's phenomenon. Nah, kemudian untuk di Mobitz 2, dia PR intervalnya sama panjangnya, cuma tiba-tiba dia nggak ada QRS kompleks nanti per beberapa PR interval seperti itu. Kemudian untuk yang third degree itu dia terjadi asinkronisasi antara atrium dan juga ventricle, sehingga ibaratnya P dan QRS kompleksnya itu jalan sendiri-sendiri. Sebenarnya ada P gelombang P-nya, tapi dia jalan sendiri-sendiri. Nah, untuk di sini kita bisa menilai gelombang P-nya seperti apa. Kita nggak bisa menilai, jadi di sini malahan tidak ada ya kalau kita lihat kebanyakan untuk gelombang P-nya. Jadi yang ada itu adalah fibrillatory waves, atau dia itu cenderung bergelombang-gelombang fibrilasi seperti itu, yang merupakan ciri khas dari atrial fibrillation. Kemudian kita melihat sekarang dari QRS kompleks. Nah, QRS kompleks itu dia cenderung pendek ya, cenderung pendek, dan dia itu harusnya kurang dari 3 kotak kecil untuk ukuran normalnya. Nah, untuk di QRS kompleks kita itu bisa melihat kemungkinan adanya LVH ataupun LBBB ataupun RBBB. Oke, untuk LVH atau left ventricular hypertrophy kita itu bisa melihat dari Sokolov-Lyon criteria. Dan ini sebenarnya dilihat dari chest lead ya, dari V1 sampai ke V6. Jadi syaratnya adalah jika kedalaman dari gelombang S di V1 ditambah dengan tinggi dari puncak R ini pada V6 atau V5, misalnya dia lebih dari 7 kotak besar, itu berarti dia masuk ke kategori LVH. Kemudian ada juga right bundle branch block.
kita bisa lihat di QRS kompleks juga ya. Nah, untuk right bundle branch block itu kita bisa ngelihat yang khasnya adalah jika pada V1 itu ada namanya RSR wave seperti itu. RSR wave, kemudian QRS kompleksnya juga dia lebih dari 3 seperti itu ya, lebih dari 3 kotak kecil, dan juga kalau untuk left bundle branch block dia khasnya adalah ada elevasi segmen ST seperti itu pada V1 dan depresi segmen ST pada V6. Terus nanti dia gelombang S di V1 nya itu cenderung lebih lebar dan lebih mendalam, dan kalau untuk di V6 dia lebih tinggi untuk gelombang R nya seperti itu. Nah, kemudian setelah gelombang QRS kita selesai ya, kita lanjut ke segmen ST. Nah, segmen ST ini normalnya datar kan ya. Jadi sebenarnya untuk di kenaikan, elevasi atau depresi dari segmen ST itu kita bisa melihat dari yang namanya J point. Nah, elevasi segmen ST itu apa kriterianya? Jadi misalnya dia naik satu kotak kecil lebih dari J point itu pada dua anatomic lead yang berbeda secara continuous seperti itu, maka itu bisa dinamakan elevasi segmen ST. Nah, dan sebenarnya jika kita ingin memahami untuk segmen ST ini, kita harus memahami juga dari anatomical leads. Jadi sebenarnya ke-12 lead ini itu dibagi berdasarkan posisi anatomisnya. Jadi pada bagian inferior jantung itu yang terbagi itu jadi yang masuk kategori dari inferior itu adalah 2, lead 2, lead 3 dan juga AVF. Nah, untuk yang bagian septal itu adalah V3, V4, untuk bagian anterior V1, V2, dan untuk bagian lateral adalah lead 1, AVL, V5 dan juga V6. Nah, jadi harus dilihat berdasarkan anatomical leads-nya. Kemudian di sini kita lanjut ke gelombang T ya. Nah, untuk di gelombang T ini kita biasanya melihat, dan kita harus ingat bahwa gelombang T ini dia negatif kalau di AVR dan juga pada lead V1 seperti itu ya. Nah, jadi normalnya gelombang T itu tingginya kurang dari 5 kotak kecil pada limb leads, atau misalnya pada yang 1, 2, 3 ini lead 1, 2, 3 dan AVR, kecuali AVR, AVL dan AVF. Nah, tapi dia itu harus syaratnya kurang dari 10 kotak kecil pada chest leads atau pada V1 sampai V6. Nah, jadi untuk gelombang T yang dinilai adalah jika dia inversi dan juga pada saat dia itu terlalu tinggi. Nah, kita mulai dari yang inversi dulu. Untuk yang bagian inversi berarti gelombang T-nya ke bawah ya. Nah, itu dinilai dia inversi kalau misalnya lebih dalam dari satu kotak kecil, lebih dalam sama dengan dari satu kotak kecil seperti itu pada dua anatomic leads dua atau lebih anatomic leads yang berbeda. Nah, kalau ketinggian gelombang T itu dia abnormal kalau dia lebih dari 5 kotak kecil pada limb leads atau lebih dari 10 kotak kecil pada chest leads V1 sampai V6 seperti itu. Kemudian untuk gelombang U, di sini gelombang U itu sebenarnya terkadang ada dan terkadang juga tidak, tapi biasanya ada, dia itu lebih prominent pada pasien dengan hipokalemi seperti itu. Baik, di sini berarti kita sudah selesai untuk melakukan interpretasi dari EKG-nya, dan di sini hasil interpretasi dari saya terhadap untuk strip EKG ini adalah pasien kemungkinan terdiagnosis untuk atrial fibrilasi seperti itu, yang didasarkan dari 3 hal. Yang pertama, di sini kita tidak bisa melihat adanya gelombang P. Kemudian di daerah gelombang P itu malah ada yang namanya fibrillatory waves, dan juga dia ini ritmenya adalah irregularly irregular seperti itu, yang merupakan khas dari atrial fibrilasi. Nah, berdasarkan hal tersebut diagnosis akhirnya adalah atrial fibrillation. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk di video pembelajaran kali ini. Terima kasih, semoga membantu semangat belajar.